Ya boleh. Nggak mungkin kan orang itu boleh, kita nggak boleh. Kan sama. Kedudukan beliau dengan kedudukan kita kan sama. Sama-sama umat Nabi SAW. Kalau Nabi mungkin, ya, Nabi boleh nikah lebih dari 4, kita kan tidak boleh. Nabi tidak boleh makan harta zakat, kita boleh. Gitu. Kalau Nabi ada perkecualian, kalau sahabat tidak ada. Gitu. Maka kaidahnya laukana khairan lasabaquna ilaihi, bukan laukana khairan lasabaqana rasul. Gitu. Kalau sebuah peribadatan itu baik, benar, tentu yang pertama kali melakukan adalah sahabat, bukan tentu yang pertama kali melakukan adalah Nabi. Ya. Justru itu salah. Karena ada beberapa, walaupun tidak banyak, peribadatan Nabi yang tidak boleh kita contoh. Misalnya apa ibadah Nabi yang tidak boleh kita contoh? Puasa. Puasa wisol. Kita nggak boleh meniru puasa wisol, kan? Gitu. Kalau sahabat nggak mungkin kita tidak boleh meniru sahabat. Justru kita disuruh mengikuti sahabat. Jika sudah salat tarawih dan witir berjamaah di masjid 11 rakaat, jika sebelum sahur ingin salat sunat apa yang dilakukan? Bisa salat sunat wudu. Bisa salat sunat wudu 2 rakaat. Bisa salat tahiyatul masjid kalau dilakukan di masjid. Gitu. Bisa salat istikharah kalau memang ada sesuatu pengganti salat hajat. Salat hajat kan hadisnya dhaif. Salat hadas kan hadisnya dhaif. Yang sahih salat istikharah. Ya. Dalam kehidupan kan ada saja kita mau melakukan sesuatu, misalnya mau buka warung, misalnya mau daftar jadi PNS, misalnya mau memasukkan anak kita ke perguruan tinggi, misalnya. Kan disunahkan istikharah. Bagaimana kalau tidak bingung, artinya satu pilihan, bukan 2 pilihan, tetap disunahkan istikharah. Karena kita tidak tahu. Walaupun kita mantap sekali, anak kita mau kita masukkan ke UGM misalnya, ya kan? Sudah diterima insyaallah, atau kemungkinan besar diterima, nilainya bagus. Apakah dengan masuk UGM ini berakhir dengan kebaikan atau keburukan, kita nggak tahu. Apakah dengan masuk UGM ini jadi lebih menggigit sunnah atau bahkan jadi terkena syubhat, kita nggak tahu. Disitulah kita disunahkan istikharah. Adapun qiyamul lail, tahajud plus witir sudah dibatasi oleh Aisyah 11. Mazada Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Rasulullah tidak pernah salat qiyamul lail lebih dari 11. Orang yang mengatakan masna itu nggak ada batasnya, hadis Aisyah dikemanain coba? Hadis Aisyah dikemanain? Sulit mau memahami, ya, kecuali dibuang. Masa ucapan Aisyah dibuang? Sementara ucapan Aisyah didengar oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lain-lain para sahabat, mereka semua diam. Artinya mereka semua sepakat dengan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Gitu. Nah, orang yang menerima hadis Aisyah apa adanya, dia bisa memahami salatul lail masna. Salat malam itu 2-2, ya. Enggak masalah. Emang salat malam itu 2-2 kan? Menunjukkan cara. Gitu. Bukan pembahasan. Salat mutlak berselisih para ulama tentang ada atau tidak adanya, ya. Seandainya berpendapat salat mutlak itu ada, ya bisa dilakukan salat mutlak. Artinya tahiyatul masjid sudah, salat sunat wudu udah, qiyamul lail 11 udah, apalagi istikharah udah, tapi masih pingin sholat, ya silahkan gitu. Sholat mutlak 11
sebagian ulama menamakan seperti itu. Ya, penamaan ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berniat salat qiyamul lail ya tentu keliru. Karena sudah dibatasi oleh Aisyah 11 tadi. Jika imam salat subuh duduk tawarruk, apakah kita harus tawarruk juga mengikuti imam atau tetap iftirash? Mana yang kita yakin? Kita harus mengikuti imam, betul kalau imam itu sesuai dengan sunnah. Ya, ini kan ada khilaf ya. Ya, ambil contoh misalnya Syekh Albani meyakini bahwa 2 rakaat iftirash. Ya tentu bagi beliau yang tawarruk salah. Dan ketika imam tawarruk, masa diikuti orang salah misalnya. Nah, sebaliknya yang meyakini tawarruk, taruhlah Imam Syafi'i ya. Nah, bagaimana imamnya iftirash? Ya salah. Masuk salah diikuti ya, gitu kira-kira. Ya. Kecuali yang dua-duanya benar. Apa misalnya duduk istirahat? Duduk istirahat itu benar. Tidak duduk istirahat benar juga. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, jika imam duduk istirahat, kita wajib duduk istirahat. Jika imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Ini salah satu fatwa Syekh Albani ya. Karena duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat benar. Imam harus diikuti ketika benar. Sahihkah membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali setelah sholat witir? Betul, sahih ya. Dan agak dikeraskan di kalimat terakhir ya. Subhanal Malikil Quddus. Apakah pemahaman tabi'in dan muridnya juga wajib diikuti? Tergantung pemahaman ini disepakati apa tidak. Kalau pemahaman ini ada bantahan dari tabi'in lain, apalagi beda dengan sahabat, ya tidak. Adapun kesepakatan yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, sulit kita mencari contohnya kecuali sahabat. Kalau sahabat jelas contohnya. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan nggak ada Al-Quran dan Sunnahnya. Artinya Nabi tidak pernah mencontohkan. Tapi sahabat sepakat ini. Ada kan? Dan jelas itu benar. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf kan belum pernah ada di zaman Nabi. Tapi dalam hal ini para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat. Awalnya Abu Bakar merasa berat atas usul Umar itu. Akhirnya menerima itu dan sepakat akhirnya untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Apalagi membakar 6 huruf. Huruf itu bukan huruf alif ba ta ya. Mungkin bahasa terjemahan bebasnya dialek ya. Membakar 6 dialek Al-Quran. Kan dulunya ada berapa? Ada 7. Ada 7 ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini, 7 macam bacaan Al-Quran. Nah, di zaman Utsman, awal-awal zaman Utsman atau pertengahan ya, sudah mulai perselisihan. Karena satu sama lain saling menyalahkan. Karena beda bacaannya. Saya tidak bisa mencontohkan karena memang sudah nggak ada, sudah dibakar yang 6 itu. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Artinya semua sepakat dengan keputusan Utsman untuk membakar yang 6. Disisakan 1. Yang 1 ini dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, dikirim ke Irak. Dengan perintah di luar ini bakar. Maka terkenal dengan mushaf Utsman. Sampai hari ini tinggal 1, yang 6 sudah dibakar. Sepakat para sahabat. Adapun di kalangan tabi'in sulit cari contoh. Nggak dilakukan oleh Rasul, nggak dilakukan oleh sahabat, tapi tabi'in sepakat.
nggak tahu tuh apa contohnya. Ya, ini kalau kita jujur. Nah sekarang bukan tabi'in lagi, ulama tahun 700 sekian, lalu katanya sepakat begini-begini. Ya, sulit sekali. Wallahu a'lam. Ini masih ada. Iya. Jika ada orang yang merasa bahwa dia sudah di akhir hayatnya, kemudian dia tinggal jauh dari tempat tinggal di kampung, dia mengatakan kalau saya meninggal nanti, kalau saya dibawa pulang ke kampung saya, karena kampung jauh nih, bisa makan waktu, lima itu jalan ya. Tapi bagaimana yang dulu bahwa kalau seorang meninggal di tanah itu bukan yang meninggal, jauh-jauh segerakan, gimana? Laksanakan proses seperti ini atau bisa tidak. Ya, lebih baik jangan. Kenapa? Karena akan banyak kehilangan sunnah. Apa? Mengubur mayat di pekuburan terdekat, menyegerakan penguburan. Ini kan lama. Perjalanannya saya bisa 7 jam, 8 jam. Sampai sono nggak langsung dikubur, yang ini, yang itulah. Dari sini juga nggak langsung berangkat. Jadi muncul keburukan demi keburukan. Ya, karena wasiat yang harus ditunaikan adalah wasiat yang tidak haram, wasiat yang halal. Gitu ya. Masih ingat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketakutan karena sakit parah di Mekah. Dan besar kemungkinan Sa'ad bin Abi Waqqas dari sakit parah itu bisa meninggal. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan kalau sampai meninggal di Mekah. Kenapa? Karena seluruh sahabat ingin sekali meninggal di Madinah bersama Nabi, karena mereka sudah tahu dari beberapa sabda Nabi bahwa Nabi akan meninggal di Madinah. Ya. Nah, kalau betul, kalau boleh mati di Mekah, dikubur di Madinah, ya tinggal kasih wasiat. Hari itu kan sudah ditemukan cara teknologi untuk mengawetkan mayat, ya kan? Taruhlah perjalanan 5 hari, 6 hari, masih bisa. Tapi tidak ada itu. Justru Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan. Dan seluruh sahabat tidak ingin meninggal dan dikubur di luar Madinah. Ya. Ya. Kalau mengulang-ulang ayat itu ada harus berbeda. Jadi pasti dan mau ini berulang-ulang dari menangis semakin. Kalau sendiri mungkin ya. Yang dengan demikian kita melembut hati kita, ingat mati dan seterusnya. Tapi kalau jadi imam, wallahu alam, lebih baik jangan. Ya. Sunnah bagi kita untuk menyembunyikan tangisan. Ya. Sunnah bagi kita untuk menyembunyikan tangisan, bukan malah merangsang, mencontohkan. Para salaf itu ketika menangis di depan umum itu banyak yang cari-cari alasan, pura-pura flu, ya, gitu, karena tidak baik. Imam Syafi'i itu luar biasa suaranya, bacaannya. Ketika beliau jadi imam, sudah mulai banyak yang menangis, beliau cepat-cepat hentikan. Ya, beliau cepat-cepat hentikan. Beliau faham ini nggak benar, nggak baik seperti itu. Nah, kecuali sholat sendiri. Sekarang kan tidak. Banyak yang nangis, semangat, dipanjangin, ya. Dipancing-pancing. Ya seperti tadi kan mancing-mancing, tidak benar. Ya, menangislah bagus sekali. Tapi di hadapan Allah, berdua dengan Allah. Kan rajulun dzakarallaha khaliyan
fafadat ainahu, yang dijanjikan mendapatkan naungan kelak adalah orang yang menangis sendiri, khalian, ya, di hadapan Allah, bukan beramai-ramai. Allahu akbar. Tanya berkaitan dengan itikaf, Ustaz. Kalau itikafnya kita hanya lakukan di malam saja, Ustaz, itu apakah masih mungkin dapat fadilah yang Ustaz katakan pada? Iya, itu yang dilakukan oleh para sahabat kan. Diriwayatkan para sahabat itu siang tetap bekerja. Yang muhajirin umumnya ke pasar, yang ansor umumnya ke ladang bertani. Tidak diriwayatkan mereka 24 jam seperti Nabi SAW. Karena kan wajib. Gitu. Itikaf tidak wajib, cari nafkah wajib. Ya. Ketika kita bisa 24 jam, ya tentu bagus. Ketika tidak bisa, ada sesuatu yang lebih penting, ya kita bekerja, ya kan. Bukan waktunya cuti misalnya, ya tidak boleh kita bolos atau bohong, sakit apalah, nggak boleh. Ya malam pergunakan waktu itu, ya. Insya Allah. Kan judulnya khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan, 80 tahun lebih. Apanya? Lebih baik apanya? Ya ibadah di malam itu, ya. Jadi misalnya kita sholat 2 rakaat di malam itu, maka seolah kita sholat 2 rakaat selama 1000 bulan lebih. Misalnya kita sedekah 100.000 di malam itu, seolah kita sedekah 100.000 selama 1000 bulan lebih, kan lebih baik. Kita baca Al-Quran 3 lembar di malam itu, maka seolah kita baca Al-Quran 3 lembar selama 1000 bulan, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.